manusia kini tak punya damai. Hatinya kering akan kebanggaan diri. Selalu mendambakan percepatan dalam hingar-bingar mengejar benda-benda yang tiada henti berlari dan tak punya makna. Hingga nanti pada suatu saat, ia membutuhkan keheningan yang berdiri tegar di tengah abad-abad bergolak kebisingan. Sampai pada akhirnya ia yakin, di dalam lautan cinta yang tak terukur, ada makna terdalam yang terbesit dalam doa. Biarlah sang pembebas menjadi pelindungku. Aku lahir di Tokyo, besar di Bandung, dan sekarang bekerja di Jakarta. Aku tumbuh di tempat yang penuh hingar-bingar manusia menggapai hidup yang belum tentu membuat mereka bahagia. Ketika aku ditanya dari mana asalku, aku hanya menjawab suku dan budaya orang tuaku. Setelah itu aku tenggelam dalam pertanyaan, dari mana sebenarnya asalku? Aku mengenal tempat ini karena dianggap salah satu keajaiban dunia. Barangkali karena ukurannya yang sangat besar, tinggi dan megah. Diselimuti relief-relief yang dipahat sangat detail, melebihi karya maestro seni dari belahan dunia manapun. Dari apa yang aku baca, sepertinya tempat ini tidak sekedar berisi kemegahan sebuah karya manusia saja. Barangkali aku menemukan jawabannya di sini. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya, nama saya Mura. Saya dari Balai Konservasi Borobudur. Senang berjumpa dengan Anda. Iya. Tadi kayak keliling-keliling ya? Iya, udah keliling-keliling ngelihat reliefnya. Iya. Ini tuh sebenarnya reliefnya bercerita tentang apa sih, Mas Murah? Candi Borobudur ini totalnya ada 1460 relief. Satu relief itu satu bingkai cerita seperti ini. Oh. 1460 jika kita bagi 4 sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Berarti butuh waktu 4 tahun untuk membaca seluruh relief di sini. Wow. Jadi ada 10 lantai. Dinamakan Dasa Bodhisatwa Bumi Sedoso 10. Jadi 10 lantai untuk mencapai pencerahan tertinggi. Jadi ini seperti sekolah tinggi pada waktu itu. Nah, selain dibagi dalam 10 tingkat, dibagi juga dalam 3 gambaran kehidupan manusia. Yang pertama adalah Kamadhatu, artinya dunia keinginan. Itu berada di kaki Candi Borobudur. Kemudian pada badan candi namanya adalah Rupa Dhatu, dunia rupa. Ada banyak sekali relief, ada Lalita Vistara, Jataka, Awadana, Gandawiwa, dan Badracari. Jadi cara membacanya kita adalah searah dengan jarum jam. Jadi kita bergerak seperti ini. Ke kiri ya, berarti ya. Jadi mengkanankan bangunan utama. Pradaksina artinya seperti itu. Nah, ini adalah menceritakan tentang Gandawiwa. Jadi kisah tentang seorang anak saudagar kaya namanya Pangeran Sudana. Dia seorang yang sangat kaya, tapi dia belum memiliki pencerahan, belum memiliki pengetahuan tertinggi. Kemudian dia berjalan berkelana keliling India. Dia mencari 54 orang kalyana mitra, guru, untuk mendapatkan pencerahan tertinggi. Nah, salah satu guru ciri-cirinya adalah beliau berjenggot seperti ini. Ya, jadi dia ada jenggotnya, nggih. Beliau berada di sebuah bangunan.
Nah, bangunan-bangunan seperti ini juga menginspirasi masyarakat sekitar Borobudur sejak masa-masa itu untuk kemudian dijadikan bangunan. Tidak hanya bangunan akan tapi juga cara berpakaian, cara meramu makanan, membuat makan, menyajikan dan sebagainya. Seperti yang sudah kuduga, tempat ini ternyata menyimpan catatan hidup yang berharga, yang sangat berpengaruh kepada kehidupan di sekitarnya. Ya memang Borobudur itu buat kita berlimpah data ya. Kalau kita bicara stok pangan kita sekarang kan yang dominan padi atau bahkan dari luar ya, muncul gandum. Padahal kalau kita kembali ke Borobudur, itu banyak sekali biji-bijian. Jadi gini, kalau kita lihat ya di relief Borobudur itu kurang lebih ada sekitar 150 tanaman makanan yang ada di sana. Di relief Borobudur itu sangat naturalis, jadi garis morfologi dari tanaman itu membuat kita bisa mengidentifikasi itu tanaman apa, mana yang sukun, mana yang keluih, mana yang pohon kelapa, ada tebu gitu. Nah jadi sebenarnya menarik sekali karena itu adalah cerminan ekosistem. Jadi itu resep ketahanan pangan dari abad 9 dan 8. Jadi di Borobudur itu juga ada masyarakat yang belajar membaca lontar. Ada sekitar belasan relief orang membaca. Membaca dari lontar? Dari lontar. Tidak sembarangan Borobudur dibangun dan memahat itu. Itu ada pemilihan. Sehingga pesannya sangat jelas. Di relief mana, di bagian cerita apa, tumbuhannya beda. Kalau sedang berbicara tentang meditasi, itu biasanya di bawah pohon lontar. Karena pohon lontar melambangkan pengetahuan. Di sini itu budaya spiritualnya itu masih dilakukan gitu loh, tentang miwiti. Miwiti itu akan artinya memulai. Nah di saat kita melakukan panen raya yang ada di sawah, nah budaya-budaya di sini itu biasanya dikasih untuk makanan itu di dalam kudapannya itu ada ingkung, ada ayam, terus ada juga lauk pauk, terus ada sayur-sayuran. Jadi lebih bagaimana mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap panen yang akan dipanen itu. Selain budaya syukur, masyarakat menguasai ilmu titen, yaitu kesadaran untuk teliti terhadap perubahan alam, arah gerak angin, dan segala bibit tanaman yang akan ditanam, sehingga mampu menghasilkan panen yang bermanfaat bagi kehidupan pangan mereka. Ini adalah menjadi salah satu dari tradisi masyarakat yang menggunakan bambu ataupun kayu untuk mengaduk makanan ataupun ramuan yang berada di dalam tungku perapian. Ini adalah seperti gerabah atau tembikar begitu. Dimana dulu barangkali belum mengenal besi dan sebagainya, logam, sehingga ini menggunakan tanah liat. Tentunya ini lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kalimat yang sering aku dengar dan baca di sudut-sudut tembok kota. Tapi seolah-olah tidak pernah terlaksana. Semua hanya seperti slogan. Tapi di sini, tanpa ada kalimat itu, masyarakat sudah dengan sendirinya menjaga lingkungan agar tetap ramah pada kehidupan ini. Tidak heran kalau kehidupan membalasnya dengan memberikan semuanya pada penduduk di sekitar sini secara melimpah. Air, tanah yang melahirkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, semuanya tersaji secara melimpah untuk mereka. Inilah tempat tinggal di hari tua. Terus sejak kapan tinggal di sini, Bu? Saya pindah ke sini 2010, jadi sekarang masuk 11 tahun ya. Oh, terus Begitu. kenapa milihnya bangunan Ya, seperti ini? pertama ya kita senang dengan keantikannya. Kedua Keantikannya. lebih praktis. Bangunan ini sudah bangun jadi,
terus kita tempatkan, kita modifikasi sedikit, nah, sudah jadi. Bu Lili bukan asli daerah sini. Tapi ia dan suaminya merasakan betul manfaat kehidupan sekitar Borobudur. Ya, Mbak. Nah, Ini dapurnya masih tradisional banget ya Bu ya? benar Mbak, beginilah ini yang disebut dapur kotor ini. Nah ini tadi berarti kan yang diambil di kebun ya? Betul. Rencananya mau dibuat jadi apa Bu? Nah, saya mau bikin lodeh kluwe. Lodeh kluwe itu isinya ya ini, sangat sederhana, hanya kluwe muda, kacang panjang dan daun melinjo. Berkuah santan, Santan dan ya. bumbunya rempah. Tulis saya mulai, saya akan masukkan ininya. Saya tuh karena berhubung saya tuh hobinya masak, saya mencoba mengenali budaya masyarakat sekitar ini melalui makanan-makanan mereka. Nomor satu saya temui di pasar, apa yang dijual oleh mereka. Kemudian saya tiru di rumah. Saya tiru di rumah, terus saya coba, oh ini bumbunya rempah-rempah ini. Terus saya coba mengadakan sendiri, karena tidak semua barang rempah yang kita cari itu setiap hari ada di pasar. Itu Jadi ada. Ibu nanem nih ya? Ya, contohnya saya kayu manis, saya ada pohon kayu manis. Cengkeh juga ada, jahe ada, kunyit ada ya. Orang dulu tuh kan kalau masak jarang goreng-gorengan. Paling panggang dan rebus. Sehat banget ya? Kedua, mereka banyak menggunakan bumbu basah, tidak bumbu kering. Adapun bumbunya rasa pedas ya. Kita menggunakan cabai ini, cabai Jawa kalau istilah kita, cabai Cabai Jawa. Jawa, ya. Ini segarnya semacam ini, tetapi kalau sudah keringnya dia begini. Nah, jadi ireng karena ini disimpan bisa untuk waktu yang cukup lama. Sensasi rasanya untuk cabai Jawa ini dia tidak sepedas cabai sekarang, tetapi tidak hanya di mulut, dia panasnya, dia sampai di perut, anget. Jadi seperti lada, seperti iya, merica. Kalau merica kan angetnya di perut. Kalau ini dia di mulut dan di perut. Nah, oleh orang-orang tua kita dulu ya, semua rempah itu selalu mempunyai manfaat. Meski bukan penduduk asli, tapi sentuhan Bu Lili pada makanan sangat terasa aroma kelokalan. Tidak ada bumbu-bumbu instan di dalamnya. Semua asli dari tanah. Ada jamuan makan bersama. Ini kalau kita amati ada pada sebuah ruangan yang besar sekali. Ada nasi di tengah, kemudian lauk pauk mengitarinya. Dan apabila kita amati lebih dalam, ini relief ikan loh ini sebenarnya. Ini ada yang namakan ini adalah sekul paripurno. Sekul paripurno sendiri kan ada ya di relief candi. Nah, nanti bisa disajikan di saat wisatawan itu akan datang di situ secara tradisional dan kita bisa mengambil makanan-makanan itu yang ada di lingkungan sekitar. Dan paripurno itu kan bicaranya sempurna ya. Iya. Artinya kesempurnaan, artinya semua representasi dari ekosistem dan ragam vegetasi itu ada dalam satu sajian. Benar. Satu jenis tumbuhan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tanaman singkong diolah menjadi cemilan hangat yang begitu nikmat seperti bajingan dan juga tiwul. Jika ditumbuk dan dihancurkan, juga dapat menjadi tepung sebagai bahan olah menjadi mie dan roti. Daunnya pun juga dapat diolah menjadi sayur mayur seperti sayur lodeh kluwi. Bumbu dan rempah-rempahnya membuat lidah mendapat pengalaman rasa yang beraneka ragam. Seperti beraneka bumbu dan bahan yang berpadu menyatu, perbedaan kita pun akan senantiasa indah.
Selain Bu Lili, aku bertemu dengan seniman batik yang berasal dari daerah sini. Tapi dia berpetualang ke berbagai daerah hingga menetap lama di Bali. Yang kemudian memutuskan untuk kembali dan memanfaatkan keramahan kehidupan alam di sekitar candi. Di atas tanah seluas 2,5 hektar, beliau membangun sanggar seni, tempat dia berkarya dengan puluhan pekerja dan karyawan yang berasal dari penduduk setempat. Kalau bicara tentang lingkungan atau kawasan itu, bagaimana bisa mempengaruhi karya cipta pelaku seni maupun pelaku kegiatan yang lain itu ya tergantung sensitifnya memandang sekeliling. Contoh ini, batik yang saya pakai ini saya ngambil makna dari lunglungan, tumbuhan ya, tumbuhan merambat yang ada di kawasan Borobudur. Banyak sekali. Itu pasti bentuknya melumah, mengkurep, bahwa bagaimana kita itu harus mau menerima. Nah, tapi setelah kita menerima itu tidak hanya terima kasih, terima harus kasih. Nah, maknanya adalah ngapurancang nyambut tamu itu, tamu datang berarti kita terima. Oh iya. Setelah itu kita gupuh, harus suguh, harus mau memberi. Jadi di sini banyak sekali kain-kain sutra yang turun dari surga ceritanya, diperebutkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ada yang diikatkan pada perutnya, ya, kemudian ini ada yang dijuntai di atas bahunya, kemudian ada yang dipeluk, ada yang dijuntai di tangan seperti ini, ya, sambil tangan kirinya itu mengambil kain-kain sutra yang lain seperti ini. Jadi kain-kain sutra ini menjadi bagian dari atribut masyarakat hingga saat ini juga. Tentunya batik juga memiliki banyak sekali makna-makna kehidupan, ya kan. Ada yang batik pesisir, ada yang batik keraton, dan sebagainya. Ada motif-motif hiasan, khususnya ya hiasan binatang dan juga tumbuhan itu sendiri, ya. Saya tahu ilmu tentang dunia kriya, ya harus saya jalankan. Setelah kita jalankan, mau nggak mau bahwa manusia itu seperti batik, makhluk sosial yang nggak bisa sendiri. Apa yang saya buat ini bisa urip, agawi urup, jadi hidup yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan konsep gotong royong, bukan kapitalis. Nah, di batik ini luar biasa, yang punya ide kreatif, yang pintar melukis. Oh, dia pada porsinya membuat desain, motif. Ya, setelah desain jadi ke arah coretan kain. Setelah coretan kain jadi butuh orang lagi toh ke pencanting. Ya butuh orang nyanting lagi. Setelah nyanting jadi ya malamnya ya butuh orang lagi yang membuat malam, dari rumah tawon, dari gaji sapi, gaji ayam dicampur jadi sebuah malam untuk dicoretkan pada sebuah kain. Setelah jadi kain dicoret, diwarna, butuh orang yang ahli warna. Dari mulai pewarna alaminya itu indigo, ada yang nanam, ada yang merumput. Nah, ini pengaruh juga dengan lingkungan yang ada. Oh, di sini banyak tumbuhan indigo vera atau pohon nila. Nila itu bisa menjadi warna biru yang saya pakai ini, ya. Terus yang coklat ini kita pakai kulit mahoni, pohon mahoni kulitnya. Ini. Iya, jadi ini. Bang Sony Santosa, seorang yang lahir dan besar di Sumatera,
yang kemudian berpetualang ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke Prancis. Dan hidup di sana sebagai seorang perupa. Setelah kemana-mana ya kan ya, hidup itu kan perjalanan panjang ya, kisah hidup. Jadi setiap tempat tuh ngepek. Misalnya kita di Sumatera dilahirin, di Jakarta aku jadi anak Indonesia ya kan ya. Terus aku ke Bali. Sempat ke Bali juga? Aku jadi pelukis ya kan ya. Terus aku ke Nice. Oh, sempat sampai ke Nice Iya, juga? ke Nice. Aku di Perancis, aku melukis laut, melukis panorama di sana. Kalau aku di Bali, aku melukis tarian Bali, pura, apa yang eksotik, yang menarik di hati kita ya. Habis itu cari api baru dalam kehidupan. Setelah istri aku meninggal, aku kepengen ketemu hal sesuatu yang bisa ngasih lagi api kehidupan. Setelah melihat-lihat sudut-sudut Indonesia, di sini kayaknya lebih seru ya. Lebih seru di sini? Iya, masyarakatnya kan nerima ya kan ya. Alamnya juga kayaknya alam tua, alam pusaka. Di sini nih karena di pinggir sungai, jadi bikin kita selalu kepengen bergerak, berbuat kayak gitu. Karena bergerak terus ya. Dan ini di depan ini tuh sungai apa sih? Satu namanya Sungai Elo, satunya Sungai Progo. Kita ini di pertemuan dua sungai, ketemu di Jawa Tengah paling tengah dari 4 gunung ketemu di sini. Dan beruntung sekali ya, maksudnya dapat tempat di mana dua sungai bertemu. Ya beruntung untuk kita semua, jadi karena ini kan untuk umum, untuk kita semua. Iya ya. Jadi kalau kita pikir kalau yang bagus-bagus tuh kalau untuk sendiri nggak keren. Jadi lebih bagus untuk kalau diberbagi ya? Iya. Sama seperti Pak Nur, Bang Sony kemudian memilih untuk tinggal di sini. Namanya kan rumah seni ya. Jadi aku pikir rumah seni kan harus beda dong sama rumah yang lain-lain. Jawanya aku betul-betul nggak tahu Jawa. Jadi aku tuh benar-benar buta tentang budaya Jawa, rumah Jawa, joglo. Aku tuh nggak tahu. Jadi waktu aku kesini aku tuh cuman ngajak tetangga sekampung untuk bantu aku bikin rumah seni tadi yang nggak ada gambarnya. Jadi sekampung bantu aku sekitar 55 orang bantu di sini. Nah jadi kita keroyok bareng-bareng selama 3 bulan. Cuman aku satu ditemani Pak Kiai yang pernah bikin musola. Jadi dia tahu tentang kekuatan. Ada seperti panggung di situ depan, panggung untuk masyarakat. Terus aku pikir ada museum untuk pinggiran sungai. Tempat aku tinggal, tempat teman-teman aku kalau datang, sama galeri untuk aku hidup. Juga sambil aku ini jadi seperti workshop sama tetangga biar mereka kalau mau bikin rumah tuh gampang sebetulnya, bisa campur-campur bahannya juga ya. Bisa ada bambunya, ada kayu ya, bisa pakai batu bata yang pecah ya kan, dan nggak harus rapi-rapi. Iya. Ya. Jadi bisa dibilang ini karya bersama orang-orang di sini Iya, dong ya? ini seperti monumen. Jadi aku pikir kalau mereka ikut kerja, jadi mereka ikut cinta tempat Iya, ini. betul. Jadi sama bisa lestari lah. Dan ada rasa memiliki juga Iya, soalnya iya kayak dengan gitu, kayak gitu. Jadi bisa dibilang Bang Sony ini untuk pendekatan dengan masyarakat di sini supaya diterima itu dengan merangkulnya dengan cuy. Pembangunan tadi. Pembangunan iya, tadi. jadi karena makanya aku dipanggil abang karena semuanya mas, cuma satu abangnya di sini orang luar. Orang luar ya. Jadi misalnya kalau kita berkunjung ke Borobudur, kita kata sandinya kita lupain agama. Kita melihat sebagai rumah budaya. Kalau kita melihat itu rumah budaya, kita jadi gampang untuk berapresiasi. Aku melukis relief itu seperti jalan-jalan ke masa lalu dengan tiket yang paling murah, tapi kita bisa lihat gaya kehidupan. Dan sebenarnya yang di relief itu juga masih kita jalanin di sehari-hari. Iya, misalnya yang di relief itu kehidupan masa lalu, yang kita sekarang ini relief yang sekarang. Kamu sama aku ini kan relief sekarang. Iya ya, karena nih perbincangan ini juga sebenarnya di relief Borobudur ada ya. Iya, kan manusia kan di relief kan ada orang lagi sedang ngobrol, sedang apa semua ada di sana. Asal kita kayak kita bilang tadi kita mau berbuka hati kita, jadi melihat itu sebagai budaya kehidupan. Kalau kita pikir itu agama, kita jadinya hati kita ngelawan, ya, jadi kita sulit untuk ke dalam.
Manusia sekarang tak punya kedamaian. Hatinya dibasuh kesombongan. Ia riuh tegang dalam amarah perburuan untuk sebuah nafsu yang tak terpuaskan dan tidak ada maknanya. Dan sekarang, waktunya ketika ia harus datang untuk mencari kesunyian suci yang tengah berdiri di antara gelombang kegaduhan abad, hingga ia merasa yakin bahwa dalam cinta yang tak terbatas bersemayam makna akhir sebuah kebebasan yang nantinya melanjutkan pujian. Biarlah sang pembebas menjadi pelindungku. Nama sanggarnya apa nih? Nama sanggarnya Kinara-Kinari, Mbak. Kinara-Kinari itu adalah sepasang makhluk manusia setengah burung, artinya dari perut ke atas manusia, perut ke bawah adalah burung. Oke. Oh, gimana? Ini kan sini, ini turun. Sejak kecil, orang tua saya, kakek saya, bapak saya punya grup wayang orang. Yang itu sejak kecil saya mendengar suara gamelan. Sejak kecil saya melihat orang belajar menari dan saya ikut di situ, Mbak. Kemudian ternyata terbawa sampai detik ini bahwa tari merupakan bagian hidup dari saya, Mbak. Kenapa saya harus pindah dari Merbabu padahal dulu saya sudah membuat festival 5 gunung, Mbak. Kenapa kok pergerakannya saya menuju ke sini? Memang sekeluarga saya pindah, Mbak. Waktu itu saya masih bekerja di Semarang lewat Candi Pawon. Kenapa bergerak? Ketika saya berangkat pasti menoleh ke kanan, ketika pulang pasti menoleh ke kiri. Ada apa di Candi Pawon? Akhirnya saya mencari lokal jenius, kemudian diberi beberapa syarat, kemudian saya disuruh belajar tiap malam Rabu, Mbak. Selama 2 tahun saya belajar dengan Candi Pawon. Saya hanya menyerahkan diri saya, silahkan ini badan saya. Akhirnya saya mendapatkan banyak gerak-gerak yang tidak pernah saya sangka selama ini. Ada gerak-gerak yang aneh menurut saya, tapi saya biarkan mengalir. Gerak itu tidak saya dapatkan ketika di Gaya Solo, di Gaya Jogja, dan sebagainya. Notabene di Candi Pawon itu tidak seperti yang di Borobudur yang ada gerakannya. Di Candi Pawon hanya ada Apsara, kemudian ada Kalpataru, kemudian sepasang Kinara-Kinari. Jadi banyak masyarakat yang mengambil relief Borobudur ini untuk sebagai aktivitas, yaitu salah satunya tarian Mandatara itu. Yang menceritakan tentang Mandatara. Artinya di awal kisah itu bagaimana seorang Raja Upasada dan permaisurinya yang sangat mengharapkan untuk keturunannya, tetapi lama tidak mendapatkan keturunan. Akhirnya mereka berdua meminta doa kepada Yang Kuasa. Alkisah di sebuah kerajaan, duduklah Raja Uposada di tahtanya bersama dengan istrinya. Sang raja dan permaisuri sedang bersedih karena belum dikaruniai seorang anak. Mereka berdoa di hadapan Dewata agar dikaruniai seorang anak untuk meneruskan pemerintahannya sebagai raja. Sayangnya permintaannya tak kunjung terkabul.
Raja Uposada pun melakukan perjalanan jauh keluar istana untuk mencari pertapa sakti, dengan harapan sang pertapa dapat mengabulkan permintaannya. Ada seorang suci, dia memberikan kendi air suci, seharusnya diminum oleh ibunya, tapi malah diminum oleh ayahnya, sehingga ayahnya ini hamil di kepala. Nah, makanya terlahirlah anak yang namanya Mandatara atau Murdata. Murda itu adalah kepala. Harapannya pun dikabulkan. Akhirnya, Raja Uposada dikaruniai seorang anak. Dewa Sakra turun dari surganya dan datang berkunjung menemui Raja Uposada di istananya untuk menyambut kelahiran Mandatar. Sebab Mandatar digadang-gadang akan membantu para dewa di masa depan untuk mengusir kejahatan yang datang menyerang kedewataan. Mandatar pun tumbuh dewasa dan menjadi sakti. Saat ayahnya meninggal, Mandatar menggantikan ayahnya menjadi raja. Setelah sang raja lengser, Mandatara menjadi raja. Rakyatnya sangat sejahtera, Mbak. Jadi sandang pangan itu murah sekali. Bahkan sampai Rojo Brono atau perhiasan itu dia turunkan dari langit oleh sang Mandatara. Kemudian dia menjadi penguasa bumi, menjadi raja di bumi. Seluruh raja-raja di bumi takluk kepada Mandatara. Tak puas kerajaannya makmur, Mandatar mengunjungi surga, tempat kerajaan para dewa. Ia ingin Dewa Sakra membagi tahtanya dengannya. Tak lama setelah penobatan Sakra dan Mandatar di tahta yang sama, datanglah serangan besar-besaran dari para asura dan makhluk alam bawah ke surga dewata ketika Mandatar sedang kembali ke bumi. Dewa Sakra terdesak dan hampir dikalahkan para asura. Namun, tiba-tiba datanglah bantuan dari Mandatar. Para asura berhasil dikalahkan dan dipukul mundur. Mandatar membual tentang kepahlawanannya dan mengaku bahwa dirinya lebih sakti dari para dewata yang tak bisa mengalahkan asura. Mandatar pun mendatangi istana Dewa Sakra
bermaksud menyingkirkan Sakra dari kedudukannya sebagai raja. Ia ingin menguasai dunia dan surga, namun ia terpental dari surga, dikalahkan oleh Dewa Sakra. Dia kembali ke bumi, kemudian di hadapan rakyatnya dia bilang bahwa aku tidak pernah merasa cukup. Aku menjadi penguasa bumi dan penguasa langit, tapi aku tidak pernah merasa bahagia. Karena hatiku tidak pernah merasa cukup. Nilainya adalah bagaimanapun pencapaian di puncak tertinggi tetap harus berdharma kembali. Karena semua proses penciptaan, semua proses kreativitas yang ada di ini adalah buah dari pikiran. Ya, buah dari cipta yang ada di kepala ini. Maka dia terlahir dari kepala. Menurut saya itu yang terselip di balik cerita Mandatara Wadana. Dari kisah Mandatara, aku memetik serumpun pesan bahwa kepandaian dan kecerdasan akan menjelma kesombongan jika tidak diselimuti kearifan hati dan kebesaran jiwa. Sementara di kota tempat hidupku, orang-orang berlomba-lomba untuk kepandaian dan kecerdasan, menjadi budak intelektualitas mereka sendiri, hingga berujung saling menguasai. Satu dari ratusan kisah relief Borobudur mampu membuka mataku tentang arti kerendahan hati. Tidak heran jika tempat ini tidak hanya nyaman untuk penduduk asli, tapi juga nyaman bagi para pendatang sepertiku. Saya senang melihat alam di sini. Tidak terlalu padat, masih banyak pohon-pohonan hijau. Itu yang jadi dasar kita untuk tertarik tinggal sini. Suami saya padahal bukan orang Jawa, tapi dia juga tertarik untuk tinggal sini. Anak-anak nggak ada yang mau ikut karena tinggal di desa, terpencil, apa kesibukannya, mereka tetap tinggal di daerah kota. Ya memang asli di sini, tapi sempat keluar belajar di Jogja, ke Jakarta, ke Tangerang, terus ke Bali. Brojonolo sun tingali. Nah, dari kampung di Borobudur itu ada kampung Brojonalan. Sun tingali ada kampung tinggal. Anak barep ing bekangan. Nah, ing bekangan itu kampung saya. Ojo owah ing arane. Tembang itu membuat saya teringat. Ya secara tidak langsung berarti bapak mama menghendaki untuk saya pulang. Setelah aku di sini di Borobudur ini, aku di sini aku lebih memahami lagi. Ternyata semuanya itu pendatang. Yang aslinya itu ya alam sungai ini, misalnya sana, ikannya ya gunung, itu aslinya. Seorang diri sang dewi di rumpun kelapa, netra tenggelam dalam suatu bayangan cipta. Hati berdebar dengan gelora harapan untuk menyebarkan kitab pujaan pada titian waktu sepanjang masa. Biarlah sang pembebas menjadi pelindungku.
Zaman demi zaman, mentari setia mengguyur untuk menerangi keagungannya. Dikala panen ditabur dan dituai di ladang-ladang dekat gemericik sungai. Sementara kehidupan dengan sinar yang beraneka menciptakan bayangan bak lukisan pada kanvas waktu dengan nada nan berubah selalu. Begitu doa terucap di kehijauan sunyi pagi yang bersejarah, gaungnya menggema di tengah pencarian manusia. Di sela waktu yang muncul dan berlalu, biarlah Sang Pembebas menjadi pelindungku. Sang Dewi di hari-hari akhirnya lebur dalam bayangan suatu malam tak bernama. Di antara sekian banyak malam tanpa kenangan, tinggallah penghormatan kepada irama bebatuan yang bertahan dan selalu berseru, biarlah Sang Pembebas menjadi pelindungku. Jiwa kata-kata itu telah terpendam dalam kabut dalam era penuh ejekan ketidakpercayaan ini. Namun mereka yang di dalam pencarian berkerumun di sini untuk menatap dalam-dalam pemandangan agung dengan penuh hormat. Biarlah Sang Pembebas menjadi pelindungku. Berbagi waktu dengan alam, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Begitu kata Suhoki. Dan masyarakat di sini melakukan semua itu secara nyata. Alam bukan sesuatu yang dengan ganas mereka taklukkan, tapi betul-betul menjadi guru yang mengajarkan kearifan dan kesederhanaan. Pencarianku tentang siapa aku, dari mana asalku, mungkin selamanya akan menjadi sebuah perjalanan dan pertemuan. Berada di sini, saat ini, aku mulai mengenal siapa diriku. Dari rasa yang tercecap di lidah, dari aroma yang terhirup, dari gesekan kain yang menyentuh kulitku, aku merasakan bahwa rumah bukanlah tempat asalku. Tetapi tempatku menemukan cahaya saat semuanya menjadi gelap. Dari orang-orang yang aku temui, aku belajar bagaimana menjadi diriku sendiri. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi justru untuk menemukan kekuatan kita. Aku tersadar bahwa mereka ternyata adalah lilin-lilin dalam kegelapan hidupku. Sebab mereka yang memberikan cahaya dan ketenangan nyata bagiku. Aku hanya mengikuti kemana arah cahaya itu, dan aku percaya kalau lilin-lilin itu tidak akan mengecewakanku. Bersama orang-orang yang hidup di sini, aku melihat mereka membawa lilin-lilin yang menerangi kehidupan mereka sendiri. Dan tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di dekat mereka. Pada akhirnya, di mana asalku, sukuku, daerahku, sudah tidak penting lagi buatku. Selama hidupku bisa menjadi cahaya buatku dan orang-orang di sekitarku,
maka disitulah asalku. Aku menemukan banyak hal, bahwa semua manusia adalah sama. Pikiran kita sendirilah yang membuatnya berbeda. Dari Borobudur, aku belajar menemukan siapa diriku. Jroning sarira sadina-dina gum branti dadan nono katingan lan sarirane den tangisi tansah eling-eling solaing raga tinitung marganing aneng donya ciptaning jumlerang impi kemang ireng uripku saking sihira marmaning sun aneng donya dapur sira ngandikani tansah ing raga winang wang-wang among winong sing ngaji sih tansah se asinung se yen tan ana ananira mangsa ana ing dumadi yen tan ana ananira